Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadir kembali dengan saya Nyai Paricara. Kembali saya akan review tentang tutur tinular dan masih dalam rangka memperingati sejarah ya. Jadi untuk tutur tinular itu kan ceritanya tentang sejarah Majapahit. Dalam cerita ini dikisahkan Arda Raja sebelumnya bermusyawarah, maksudnya berkumpul di Balai Paseban Agung bersama dengan Prabu Jaya Katuang dan Raden Wijaya. Pangeran Arda Raja kurang menyetujui jika sang ayah memberikan tanah perdikan kepada Raden Wijaya. Menurutnya itu sama saja menumbuhkan sebuah pemberontakan dari Raden Wijaya. Karena rasa tidak sukanya itu kemudian untuk Arda Raja ini berkunjung ke Singasari, yang mana Singasari ini adalah bekas kerajaan yang dipimpin oleh Prabu Kertanegara ya. Arda Raja kemudian memerintahkan kepada Mantri Segara Winotan untuk menduduki istana dari Singasari ini ya. Dan Arda Raja berkunjung ke sana bermaksud ingin ya menumpahkan segala rasa. Sepanjang jalan maksudnya Pangeran Arda Raja ini menjadi sorotan untuk masyarakat ya. Masyarakat itu memperguncingkan tentang Pangeran Arda Raja yang telah berkhianat kepada Prabu Kertanegara yang merupakan mertuanya sendiri. Dikatakan oleh para penduduk jika Arda Raja ini datang dengan tangan kosong dan nanti pulangnya membawa sisa-sisa dari kekayaan Prabu Kertanegara. Dan Arda Raja ini tidak ubahnya seorang maling menurut para penduduk. Sesampainya di kota Raja Singasari, Arda Raja menyampaikan keluh kesahnya kepada Mantri Segoro Winotan tentang tidak setujunya Raden Wijaya diberikan tanah perdikan di hutan Tarik. Dan hal itu tentunya menjadi sebuah tugas baru untuk Raden Arda Raja ya, untuk meneliti keadaan Raden Wijaya di sana. Apakah mereka membangun kekuatan atau tidak. Tujuannya ke Singasari, Arda Raja ingin memerintahkan kepada Mantri Segoro Winotan untuk selalu mengawasi Raden Wijaya, baik itu di hutan Tarik ataupun mengawasi para penduduk yang ada di Singasari. Dikatakan oleh Mantri Segoro Winotan, saat ini masyarakat dari Singasari ini sepertinya sama sekali tidak ingin terjadi perang, jadi tidak mau berperang lagi. Karena memang mereka sudah lelah selama menjadi penduduk dari Prabu Kertanegara selalu berperang. Menurut Arda Raja, memang untuk masyarakat memang tidak menginginkan perang lagi ya. Tapi berbeda halnya dengan Raden Wijaya, tentunya di hutan Tarik, Raden Wijaya ini bisa saja membangun kekuatan karena di sana ada Ranggalawe, Lembu, Sora, Nambi, dan yang lainnya ya, yang selalu mendukung Raden Wijaya. Dan Arda Raja tidak ingin masyarakat Singasari ini bersatu kembali dengan Raden Wijaya dan menyusun kekuatan untuk memberontak. Mantri Segoro Winotan yang terus didesak oleh Raden Arda Raja tentunya kemudian ia menyetujui untuk memeriksa keadaan di hutan Tarik ya. Dan akhirnya sepakat mereka semua akan terus mengawasi Raden Wijaya yang saat ini sudah tinggal di hutan Tarik, membangun sebuah pedukuhan yang bernama Majapahit. Ya, zaman dahulu memang seperti itu ya. Ya mungkin zaman sekarang juga masih ada. Raja berdiri itu seringkali hasil dari merebut kekuasaan dari saudaranya yang lain. Jadi untuk Prabu Jaya Katuang itu masih besan dari Prabu Kertanegara dan merebut kekuasaan. Sementara Arda Raja yang memang merupakan putra dari Prabu Jaya Katuang
adalah menantu dari Prabu Kertanegara. Mereka semua saling bermusuhan ya, saudara saling bermusuhan. Memang dikatakan oleh para orang tua kita ya, saudara itu harus saling rukun, itu seharusnya. Tapi memang pada kenyataannya banyak sekali saudara saling iri, apalagi untuk yang memiliki harta cukup. Biasanya anak itu berebut warisan saat orang tua meninggal ya, untuk zaman sekarang. Kalau zaman dulu seringkali terjadi perebutan tahta, yang mana orang tuanya masih bertahta dan anaknya berebut, itu juga ada. Jadi anaknya sendiri yang membunuh orang tuanya demi sebuah tahta. Saya sih berpikir, mengapa tidak berdamai saja ya? Hidup itu akan lebih indah jika kita damai. Jadi gunakan tenaga kita itu untuk membantu, bukan untuk merongrong ya. Gunakan harta benda kita itu untuk memberi kepada fakir miskin misalkan, bukan untuk membeli peralatan untuk perang ya. Perang itu membuang-buang waktu menurut saya. Ya, terkecuali jika memang keadaan mungkin sang raja atau sang pimpinan itu jahat ya, suka menindas. Ya, sebagai orang penting mungkin ya kita bisa membela bangsa kita, rakyat kita dari penindasan itu ya. Ya memang ada baik dan buruknya ya. Tapi untuk Prabu Jaya Katuang dan Prabu Kertanegara menurut saya memiliki sifat yang sama-sama kurang baik ya. Untuk Prabu Kertanegara sendiri haus akan kekuasaan, seringkali memberontak sana sini, dan maksudnya seringkali memerangi sana sini ya demi sebuah kekuasaan. Dan untuk Prabu Jaya Katuang sendiri merebut tahta bukan karena ingin membela rakyat, tapi ya karena ingin berkuasa juga. Ya, cukup sekian review dari saya tentang tutur tinular. Mohon maaf jika para sahabat tidak berkenan dengan ucapan dari saya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan nantikan lagi video dari Nyai Paricara esok hari. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.